Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan dalam lindungannya dan kita terselamat dan dijauhkan dari musibah, mara bahaya, dari penyakit dan diberikan kemudahan rezeki. Semoga dapat menjadikan edukasi dan saya sampaikan edukasinya tentang kepada Allah. Jadi kalau kita sudah edukasinya kepada Allah, bagaimana sebenarnya pengembangan kita untuk mempercayai Allah? Tentu mempercayai Allah itu dasarnya ya iman. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, Nabi, iman kepada takdir, iman kepada qadar dan takdir. Nah ini kita yang pertama, bagaimana pengembangan kepercayaan kepada Allah, yaitu dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita akan meningkatkan iman kita. Ya rajinlah kita sholat, baik berjamaah di masjid. Ini meningkatkan keimanan kita. Jadi kita ada rezeki, bersedekahlah, ini meningkatkan keimanan kita. Mungkin kita punya tanggung jawab tiap bulan membayar ke pondok pesantren atau panti asuhan dalam rangka meningkatkan, menabung-nabung, bisa pergi haji, meningkatkan iman kita, atau umroh, sehingga kita akan mendapatkan kepercayaan kepada Allah tentang meningkatkan iman. Yang kedua, kita meningkatkan berdoa dan berzikir. Jadi berdoa apakah bersama-sama dalam kelompok masjid, apakah dalam kelompok pekerjaan, atau kita berdoa sendiri. Dan berdoa ini juga tidaklah seperti mau sholat. Nah sholat juga berdoa. Nah kita dalam sholat, ampunkan dosaku, Rabbi ghfirli warhamni, tutuplah itu. Nah ini doa semua, sholat itu doa. Nah ini berdoa dan berzikir ini kebebasan kepada kita untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita terjauh dari maksiat. Karena sering kita berdoa dan diberikan kemudahan. Ada saja itu rezeki. Kalau Allah memberi rezeki, lebih cepat membalik telapak tangan. Coba masing-masing lihat telapak tangan, balik, putar. Nah itu Allah memberi rezeki. Entah melalui malaikat, entah melalui teman, melalui tetangga, melalui teman lama, teman sekolah, macamlah jalur daripada rezeki. Ada orang, wes, kamu beli mobil saya ini dengan murah karena teman. Belum sebulan ditanya, loh, aku mau nyari mobil kayak gini loh, tak. Kamu mau beli berapa? Ada datang rezeki. Jadi jangan nanti kena mobilnya di jalan, kena paku, saya ngomong, alhamdulillah, supir saya marah. Loh, Bapak, kena paku loh. Rezeki itu bukan saja yang bagus-bagus ya. Kita bersyukur, bannya gembos. Kalau di depan kita tabrakan gimana? Baru dia termenung. Jadi berdoa dan berzikir ini saya ajak, mumpung saya dari tempat yang bagus sekali ini, Banjar Panji, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, tempat kelilingnya ini tambak-tambak semua. Ini harum semerbak ini, ibunya menggoreng ikan, bakar ikan, sehingga kita bisa menyempatkan diri, memberikan edukasi tentang kita mendekatkan kepada Allah, yaitu kita mempertebalkan iman. Jangan nanti iman tapi kasar sama istri, kasar sama anak, iman kasar ke anggota kerja, tetangga, masa bodoh. Ini tidak. Itu juga menunjukkan iman kita. Karena kalau kita sudah meningkatkan iman kita sendiri, maka ada kasih, ada sayang. Begitu juga sesudah kita berdoa dan berzikir, tidak saja kita mendoakan diri kita. Jadi berdoa ini banyak. Duduk, saya setiap baca Al-Quran, saya baca Al-Fatihah, Bismillah sampai amin untuk Rasulullah. Baca lagi Al-Fatihah, Bismillah sampai amin untuk ibu bapak,
baru bismillahirrahmanirrahim sampai amin. Untuk diri saya sendiri saya sebutkan ini banyak, sehingga kita berdoa dan berzikir memang diperintahkan, memang harus sebagai manusia agar kita bisa beruntung dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita mau beruntung, ya lakukan pengembangan kedekatan kita kepada Allah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan karena dapat ridho, dapat karunia, dapat rahmat dari Allah. Jadi tidak mendongkol, bersalah diri, menerima apa adanya, tidak, bukan. Di sini kita akan menunjukkan bagaimana kita kasih sayang kita kepada Allah, maka Allah akan mengasihi kita. Jadi kita berzikir, berdoa, kita sudah mempercayai, mempertebal keimanan. Nah, kita juga akan membaca Al-Quran. Jadi kita, ya minimal lah, kita berkemauan, kita bisa mengerjakan, sehingga apa-apa yang sudah tertera, nah itu melalui malaikat disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu menerima, sehingga banyak penghafal, sehingga sudah tinggal wujud 1400 tahun yang lalu. Al-Quran itu dengan sekarang tidak ada berubah, kita percayai itu, dan memang sudah diwujudkan banyak 1400 tahun yang lalu terwujud sekarang. Dulu dikatakan dia Al-Quran itu sebagai apalah, orang gila yang menyampaikan segala, tapi sekarang banyak, bahkan seorang astronot sendiri, seorang profesor, banyak. Oleh sebab itu mari kita mendekatkan berdoa dan berzikir, membaca Al-Quran, mempertebal iman kita kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, sehingga kita mendekati dengan yakinnya kita mempercayai adanya Allah. Nah, yang keempat yaitu tentang sabar, ya. Pengembangan sabar ini banyak wujudnya. Ya, tidak dapat baju yang 300.000, 150.000 jadilah tidak kena sabar. Tidak dapat Land Cruiser, saya kijang saja jadilah ini kena sabar. Ya, saya dapat makan saja 2 kali 1 hari, dia bersabar. Ada orang yang tidak makan sama sekali. Sehingga memang sabar ini ada di hati kita. Sulit menjabarkan sabar itu karena yang tahu Allah. Tidak tahu siapapun. Kita habis nempelengin orang lah, habis nyakitin orang lah, habis korupsi lah, tapi Allah tahu. Oleh sebab itu, mari kita bersabar. Di dalam satu kesabaran itu hanya diri kita pada Allah. Karena tubuh kita ini ada malaikat, tukang catat baik di kanan, tukang catat jelek di kiri. Kita lakukan yang jelek dicatat, kita lakukan yang baik dicatat, nanti akan dibuka pada waktu kita di padang mahsyar. Oleh sebab itu, mari baca Al-Quran, mari pendekatan doa dan zikir, mari kita percaya kepada Allah, sehingga kita juga meningkatkan kesabaran. Percaya kepada Allah yang pertama, mengembangkan keimanan kita kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua berzikir dan berdoa. Yang ketiga kita baca Al-Quran. Yang keempat kita bersabar. Dan yang kelima kita melaksanakan menuntut ilmu, berguru, berinteraksi, bertanya. Jangan nanti kita tidak mau bertanya apa-apa saja. Jadi bukan berarti saya pun menyampaikan ini tidak bertanya, bukan. Jadi kita bisa belajar, kita pertanyakan apa yang kita pelajari di buku, jadi lihatlah situasinya, sehingga tepat kita untuk dapat belajar. Memang kita diperintahkan untuk belajar, berinteraksi dengan ulama-ulama. Kita ingin pintar main bola, ya harus berteman dengan pemain bola. Begitu juga kita tentang Islam, ya mendekatkan diri kepada ustadz-ustadz. Itu sehingga kita dapat. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengamalan saleh. Nah, ini kunci dari kita. Pengembangan kepada iman, pengembangan kita kepada doa dan zikir, pengembangan kita baca Al-Quran, dengan kita sabar, kita akan mendapatkan yang terakhir yaitu tentang amalan-amalan saleh. Jadi kita mengamalkan, bukan saja menerima. Pemerintah juga bikin Pancasila, ada pengamalan Pancasila.
Waktu kita terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.